Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore saudara. Senang sekali kembali sore hari ini kami dapat menjumpai Anda dalam program Kabar Jambi. Program yang akan membahas apa-apa saja isu-isu terkait masyarakat Jambi yang bisa menginspirasi dan juga mengedukasi masyarakat. Tema hari ini fresh sekali karena kita menghadirkan pemuda-pemuda berbakat yang juga fresh tentunya, yang membanggakan Jambi dan pasti bisa menginspirasi untuk masyarakat di Provinsi Jambi. Langsung saja kita sapa 3 orang narasumber yang berasal dari latar belakang pendidikan yang berbeda dan juga minat bakat yang berbeda. Kita perkenalkan satu persatu terlebih dahulu dari yang paling kecil nih ya, karena masih sekolah ya, bener ya. Ini ada Fatih Karuna Hairunisa dari SMA IT Al-Azhar Jambi. Selamat siang Fatih. Sehat Fatih? Alhamdulillah sehat. Udah pulang sekolah ya? Iya. Sudah ya? Harusnya iya. Dan Fatih kesibukannya benar sekolah? Sekolah Kak. Selain di sekolah, apakah ada kegiatan lain? Entah itu kursus atau apa gitu? Kalau kursus enggak ada ya? Sekolah aja. Oke, boleh. Nanti di-spill deh. Apa sih yang Fatih lakukan selain sekolah? Iya, siap. Terus apa-apa aja lomba yang udah Fatih ikuti? Iya. Lanjut kita ke yang paling ganteng sendirian, satu-satunya laki-laki yang udah ada di sini, ada Rico Ricardo dari Universitas Nurdin Hamzah UNH. Selamat siang Rico. Siang Kak. Sehat ya Rico ya? Alhamdulillah sehat. Hari ini ke kampus? Ke kampus. Terus dari kampus langsung ke sini ya? Iya, tadi pagi dikabari siap-siap langsung sini. Siap, wah mantap. Langsung standby pokoknya ya. Nanti juga kakak mau tanya-tanya apa saja kegiatan Rico selain di kampus. Tapi nanti tahan dulu biar pemirsanya penasaran sedikit ya. Langsung selanjutnya ini yang nggak kalah cantik. Ini juga dari Universitas, tepatnya Universitas Jambi Unjai ya. Ada Elma Mutmaina. Selamat siang Elma. Siang Kak. Sehat Elma? Alhamdulillah. Ini wajahnya nggak asing karena Elma kemarin baru ikut lomba penyiar TVRI, bener ya? Iya, bener. Belum pengumuman, tahan. Kalau Rico juga nggak asing karena tahun lalu ikut ya? Benar. Tapi tahun ini skip, nggak ikut. Pulang kampung. Pulang kampung, oke deh. Nanti akan kita bahas juga Elma kira-kira kesibukannya apa selain kuliah. Kita ke Fatih dulu. Fatih, Iya Kak. denger-denger nih, tapi nggak tahu bener atau enggak ya. Dengar-dengar Fatih itu kerap ikut lomba. Lomba apa sih Fatih? Biasanya sih yang sering diikuti itu lomba menyanyi Kak, vokal solo. Lomba nyanyi. Iya, lomba nyanyi. Terus lomba nyanyi apa aja nih yang sudah pernah diikuti dan prestasinya apa aja? Iya, biasanya lagu daerah, lagu pop, religi, banyak lagi deh Kak. Kecuali yang saat ini diikuti lebih sering ke pop religi sama lagu daerah Jambi biasanya. Boleh tahu dong apa-apa aja nih, event-event apa gitu? Biasanya sih ikut eventnya yang dari ada Arca Entertainment, ada yang dari Home Credit. Tahun berapa aja tuh, inget nggak? Tahunnya dari 2023 ini juga ada. Sebutin dong, sama prestasinya apa? Sebelum Ramadan kemarin itu alhamdulillah juara 3 Gema Ramadan di Arca Entertainment. Terus juga ada juara 1 vokal solo di SMA IT Nurul Ilmi. Terus juga ada di UIN Jambi juara 1 alhamdulillah. Dan juga ada juara 1 di Unja. Waktu itu Gema Arabik. Wah, merinding nih, banyak banget ya udah ikut-ikut lomba. Dari kapan Fatih mulai ikut lomba itu? Iya, kalau ikut lomba itu mulainya sejak SMP. SMP kelas 8 mulai ikut lomba. Nah, itu dari sekolah benar-benar nge-support. Jadi awalnya juga nggak nyangka kalau misalkan bakal dari, kan sebelumnya Fatih itu lebih ikut kenari Kak. Tapi karena di Al-Azhar itu karena tahu kalau punya bakat buat nyanyi diasah. Nah, diasah disuruh ikut lomba. Sebelum itu pun pas SMP itu banyak gagalnya. Nggak langsung juara 1 gitu ya. Jadi pas SMP itu kelas 8 full menang itu bisa dihitung pakai jari gitu nah Kak. Jadi kayak udah mulai dari situ mikir gimana sih caranya supaya bisa menang, bisa jadi lebih baik lagi daripada sebelumnya. Jadi diasah, disupport juga sama sekolah, juga ada yang ngelatih di sekolah Kak. Kalau menyanyi itu emang hobi atau gimana? Atau pernah kursus vokal waktu kecil? Kalau kursus nggak pernah, cuman hobi aja ikut ayah nyanyi ikut gitu. Jadi SMP-nya mulai ikut lomba. Jadi memang otodidak ya? Otodidak. Dan memang hobi aja nyanyi di rumah. Nyanyi, iya Kak. Ayah sendiri emang pinter nyanyi juga? Iya, berarti? alhamdulillah iya.
Aduh, berarti Pinternya besok-besok juga. ayahnya yang kita undang gitu. Iya, turunan Kak. Maka turunan. Oke, terima Iya. kasih Fatih, nanti akan kita bahas lagi. Banyak mungkin kalau disebutin semua agak lama ya Fatih Iya. ya. Lomba-lombanya. Sekarang kita ke Riko. Riko, aktivitas atau event-event yang kamu ikuti selain kuliah seperti itu apa saja sih Riko? Oke, baik. Perkenalkan saya Riko Ricardo. Sebenarnya event yang saya ikuti ini sebenarnya banyak Kak. Memang dari bakat memang udah dari SMA sampai sekarang. Dulu waktu SMA saya pernah mewakili Provinsi Jambi dalam Kemarauis tingkat nasional di Provinsi Bangka Belitung. Kemudian saya juara pertama lomba dai tingkat Provinsi Jambi, juara 1 tingkat kabupaten, juara 1 lomba baca puisi. Kemudian saya juga pernah mengikuti audisi presenter Jambi TV dulu tahun 2022 itu pertama kali saya terjun memberanikan diri. Setelah itu baru saya kesini, tapi di Jambi TV saya hanya sampai di grand final. Kemudian di TPR Jambi tahun 2002 saya mencoba, ternyata belum rezeki lagi. Selain aktivitas saya di kampus, saya juga mempunyai sanggar tari serumpun. Jadi biasanya sanggar tari di kabupaten itu tempat saya tinggal, kami biasa mengisi acara tari-tari wedding. Seperti undangan ataupun persembahan dan lain sebagainya, Kak. Wah, ini nih pemuda kreatif, inovatif. Jadi kalau tadi yang kakak simak, Riko itu nggak satu bidang ya? Iya benar. Jadi pertama apa? Gemarohis, berarti ke religi ya? Iya. Dai, lalu ada baca puisi, terus nari. Iya. Berarti kan memang multi talenta dong ini. Masih belajar juga. Masih belajar. Ini ketertarikan udah mulai kapan sih? Kan SMA udah mulai ikut-ikut lomba tuh. Iya. Apakah misalnya memang dari kecil sudah diikutkan sanggar tari misalnya, atau seperti apa? Sebenarnya waktu SMA aja ikut sanggar tari. Jadi dari SD itu sebenarnya bakat itu belum terlihat. Karena waktu SD itu hanya mengikuti lomba olimpiade sama pidato aja yang diasah sampai SMP. Pas SMA baru diajakin sama guru-guru, barulah saya mulai ikut dan diasah. Kemudian saya sering mengisi acara tersebut. Oh, jadi memang mulai dari SMA ya, akhirnya Iya. bakatnya itu mulai terlihat karena diasah terus. Sama kayak Fatih tadi ya, karena pas SMA ya akhirnya. SMP kan? Oh, SMP yang baru akhirnya berani ikut-ikut lomba Iya, seperti itu benar. ya. Padahal mungkin bisa nyanyinya pun dari SD gitu ya. Iya. Tapi baru ikut lomba, sama mungkin sama kayak Riko ya. Iya. Jadi mungkin bakat itu udah ada tapi masih terpendam gitu ya kok Iya, ya. benar. Oke deh. Dan kenapa sih memilih bidang-bidang itu kok? Karena menurut saya kalau kita bisa kenapa enggak sih Kak? Yang penting kita mau belajar juga. Kebetulan waktu bulan 1 kemarin juga baru pulang dari Jawa Timur, Kota Malang. Karena saya berhasil lulus dalam program pertukaran mahasiswa Merdeka 2. Masya Allah, jadi akademik oke, non akademik juga oke ya. Wah, mantep banget nih Riko nih. Thank you kok, nanti akan kita bahas-bahas lagi. Kita ke Elma. Elma dari Universitas Jambi, boleh dong ceritain nih kegiatan-kegiatan atau event-event yang Elma ikuti selain kuliah di kampus. Oke, jadi kalau saya kuliah di kampus kebetulan terima beasiswa Karya Salemba 4 itu dari semester 2, kayaknya dari semester 2 sampai sekarang. Terus habis itu baru kemarin terpilih jadi mahasiswa berprestasi Universitas Jambi 2023, itu insya Allah mewakili Unja ke tingkat wilayah regional 1, tapi memang belum pengumuman kalau itu. Terus habis itu 2022 kemarin jadi pembicara terbaik pertama KDMI tingkat fakultas, sama juara 2 untuk KDMI. Habis itu mungkin lebih ke public speaking sih sama kepenulisan. Jadi memang sempat nerbitin novel juga, novel sendiri 2 kali. Terus habis itu jadi duta mahasiswa inspiratif juga 2021. Pernah juga juara 1 lomba dakwah di Unja. Mungkin lebih ke ini sih, ke penulisan kayak KTI juga pernah finalis. Habis itu esai sama public speaking dan juga keteknikan lah gitu. Ini juga banyak banget bidangnya, gimana dong? Sampai bingung aku nulisnya nih, yang mana yang mau aku tanya dulu ya kan. KDMI itu apa? Kompetisi debat mahasiswa Indonesia. Oh, berarti banyak ke enggak lah ya. Ini juga mahasiswa berprestasi, berarti akademik juga oke, sama kayak Riko tadi. Terus KDMI oke lah, public speaking ya, tapi juga berkaitan sama akademik, menulis novel. Wah, ini juga bakat luar biasa, duta mahasiswa inspirasi, juara lomba dakwah, religinya juga ada. Oh, jadi emang lebih banyak ke penulisan dan juga ke public speaking ya? Iya. Wah, nih luar biasa nih kalian nih. Tapi untuk kuliah sendiri mengganggu nggak sih proses kuliahnya? IP berapa nih? IPK? IP alhamdulillah di atas 3,5. Di atas 3,5 ya? Waduh. 3,5.
Ini sudah semester? 6. Sudah Lagi semester nyusun. 6 ya? Wah, lagi menuju ya. Kalau Iya. Riko tadi semester berapa? Lupa 4. aku tanya. 4 Kak. Oh, semester 4. Waduh, masih lumayan panjang perjalanan. IPK berapa kok? 4, alhamdulillah. IPK 4. 4? Tunggu. Ulang, 4? Iya, alhamdulillah. Oke. Berarti dia dari semester 1 sampai 4 terus dong. IPK kan? Iya. 4 nih. Jadi semester 4 dapat 4. Oh, semester 4 kirainku IPK. Kalau kumulatif? 3,90. Oh, 3,90. Shock loh, Bang Eko. Shock loh aku. Yang dari semester 1, 4, shock loh. Mana banyak yang ikut lomba. Duh, luar biasa. Nanti akan kita lanjutkan ya. Fatih juga katanya nanti akan kasih surprise untuk kita semua ya di segmen kedua. Elma dan Riko juga Fatih, kita harus jeda dulu. Pemirsa tetaplah bersama kami akan kembali usai jeda pariwara berikut ini. Pemirsa masih bersama kami dalam program Kabar Jambi dengan tema kita pada hari ini adalah pemuda kreatif dan juga inovatif. Pemuda-pemuda Jambi yang banyak sekali prestasinya di bidang akademik maupun non-akademik. Sudah bercerita lumayan banyak bersama 3 orang narasumber kita, yakni ada Fatih, ada Riko, dan juga Elma. Tadi sempat terkaget-kaget karena begitu banyaknya prestasi dari mereka-mereka ini yang masih muda-muda sekali. Kita ke Fatih nih. Fatih, terakhir kemarin bawain lagu apa yang juara itu, Fatih? Lagu religi Kak, lagunya Fatin. Apa tuh judulnya? Judulnya lupa Kak. Lupa itu juara berapa kemarin? Itu juara 3. Yang juara 1 tadi? Kalau yang juara 1 itu lagu Jambi. Lagu Jambi? Iya. Boleh dong nyanyi, terserah. Mau Fatih bawain lagu apa aja, boleh. Setuju ya Riko sama Elma ya, kita dengerin Fatih ya. Lagunya Mahal ini aja deh Kak ya. Oh, lagunya Mahal ini. Ini boleh Waduh, memang anak-anak muda ya. Anak muda. Silakan yuk Fatih yuk. Dia yang pertama membuatku cinta, dia juga yang pertama membuatku kecewa. Kamu yang pertama menyembuhkan luka, tak ingin lagi ku mengulang keliru akan cinta. Jadi kisah yang sempurna. Udah Kak. Iya, tepuk tangan dong. Mana nih suara yang 5.000 penonton yang ada di sini? Boleh dong ikut tepuk tangan dong. Aduh, ini kok nggak ada yang tepuk tangan? Nih terkesima semua nih ya. Aduh, boleh nggak sih satu lagi lagu Melayu deh, lagu boleh. Jambi ya? Tadi yang juara Iya, 1 Kak, ya? iya. Boleh ya, satu lagu lagi ya? Penonton bayaranku, tolong ya. Tolong bantuannya ya, tolong. Silakan Fatih. Adat budaya patutlah dijago, kita yang muda lestarikan yo. Hai todong lingkup elok dipakai, siang terkenang malam terbayar. Yeay, tuh. Ada 2.000 penonton. Oh, iya. Wah, Fatih kok ini sih kan Fatih bilang tadi Fatih nggak Iya. ada kursus vokal segala macam, tapi ada latihan-latihan sendiri nggak sih di rumah gitu? Entah itu bantuan papa, mama atau abang atau seperti apa? Kalau latihan sendiri tuh biasa lihat dari YouTube Kak. Jadi kan kita sekarang bisa akses di mana aja buat belajar. Di YouTube itu kita belajar kayak mana sih ngambil nada tinggi, cengkok, segala macam itu kita belajar. Nah kalau di sekolah di supportnya ada guru vokalnya Kak. Kakak kelas saya itu Kak Laras itu melatih ngebimbing kayak suara Fatih ini cocoknya di mana, terus gayanya gimana gitu Kak. Jadi memang bimbingan ya kalau di rumah dari otodidak tadi Iya. ya. Kalau papa ikut bantuin nggak? Kalau ayah itu ngasih masukan dikit-dikit aja sih Kak. Lebihnya ya latihan sendiri, nanti ayah komentar itu tuh kurang bagus di ininya, ada gitu doang. Ah, Kalau gitu ya. lebih banyaknya ya latihan di sekolah Kak sama guru vokalnya itu. Jadi abang nggak ada ngajarin tuh abangnya di Kalau rumah? abang gimana ya bilangnya kayak agak kurang dia ya. Karena abangnya pernah juga dialog di sini ya Iya, kan, benar jadinya sekali. emang bilang kalau yang lebih banyak
prestasi menyanyi itu adik saya katanya gitu. Ini dia Fatih sekarang yang ada di sini. Fatih, kan Fatih masih sekolah nih. Iya, Kak. Terus juga waktu SMP Fatih bilang ikut-ikut lomba tapi jarang menang gitu ya. Apa sih yang membuat Fatih akhirnya di SMA meningkat? Apakah banyak latihan? Apakah percaya dirinya yang meningkat? Seperti apa? Boleh cerita dong? Nah, jadi di SMP itu kan jarang menangnya, jadi kayak ngerasa kok nggak menang-menang ya gitu kan Kak. Terus akhirnya belajar dari guru vokalnya itu, dilatih, terus ngelihat dari peserta-peserta lain yang menang, itu kita lihat dia ini lebihnya di mana sih, gimana saya supaya bisa kayak dia gitu. Nah, belajar sampailah akhirnya ikut event terus, ikut lomba terus, terasah sendiri akhirnya Kak. Akhirnya bisa menang, alhamdulillahnya kayak gitu. Jadi dari guru vokalnya juga ngasih masukan buat Fatih. Jadi akhirnya memang belajar dari kesalahan-kesalahan sebelumnya gitu ya. Iya benar. Apa sih kesalahan apa sih yang mungkin Fatih ingat dulu makanya nggak menang nih karena aku ini karena aku itu gitu. Iya, kesalahannya biasanya karena gugup, jadi suaranya ikut geter-geter gitu Kak. Jadi kurang maksimal pas nyanyinya. Terus juga dulu belum keluar vibranya, tekniknya juga belum ada, nafasnya kadang sengal-sengal, putus-putus kayak gitu Kak. Nah, oke deh, wah luar biasa. Nanti akan kita bahas lagi gimana sih Fatih bisa membagi waktu untuk ikut-ikut lomba dan juga sekolahnya nggak terbengkalai. Tapi nanti kita ke Riko dulu. Riko, dengan banyaknya event-event yang Riko ikuti, sudah pernah Riko ikuti, dan yang akan Riko ikuti, terus Riko juga harus tetap di kampus seperti itu ya. Gimana sih dukungan pihak kampus, lalu dosen-dosen yang mungkin nggak semua dosen akan legowo ya, mahasiswanya izin-izin terus gitu. Gimana sih? Kalau untuk dukungan dari kampus, alhamdulillah sampai detik ini semua dosen mendukung karena salah satunya juga kan mewakili kampus. Jadi setiap event yang ada mewakili kampus berarti kita diizinkan untuk membawa nama kampus. Contohnya yang kayak kemarin ke pertukaran mahasiswa Merdeka, itu dosen tuh sangat antusias dan memberikan apresiasi yang luar biasa sampai-sampai dibuatkan sebuah acara pelepasan. Padahal yang hanya lulus itu kita banyak yang ikut seleksi, tapi yang lulus hanya 3 orang. Itu beda-beda dan saya sendiri hanya dapat di Malang, Kak. Wah, boleh dong cerita, ini menarik nih tentang pertukaran mahasiswa Merdeka. Ini programnya seperti apa? Terus awal mula Riko bisa ikut seperti apa dan sampai akhirnya terpilih? Jadi program pertukaran mahasiswa ini yang diadakan oleh Kemdikbudristek. Jadi pada saat itu sebenarnya saya nggak mau ikut juga sih, pesimis Kak, karena yang daftar itu 50.000 mahasiswa dari berbagai Indonesia yang ada di Provinsi Jambi. Yang diambil hanya 16.000. Baik. Jadi ketika pada saat mau ikut dipanggil dosen, katanya dicoba aja dulu, masalah enggak atau enggak, lulus atau enggak itu urusan belakang. Dan saya itu terbengkalai sama BPJS, sama Bank BRI, karena semuanya yang lulus itu nanti akan mendapatkan cakupan uang saku dari yayasan tersebut. Nah, tak lama kemudian banyak sekali sih kendala yang saya alami, mulai dari mendaftar login, saya jam 2 subuh baru bisa login, terus tuh saya jam 2 subuh baru bisa mengikuti tesnya, survei kebinekaannya sudah nervous, terus tuh pas pada hari hanya pun sudah sempet nangis di depan dosen untuk mengikuti itu karena memang pesimis nggak lulus. Tapi dengan usaha semua, dengan lengkap berkas semua, dengan mungkin nilai rata-rata juga pada saat ditentukan nilainya, alhamdulillah saya dinyatakan lulus. Sebenarnya saya memilih 2 kampus, yang satu di Malang, yang satu di Jakarta, tapi dinyatakan lulus di Kota Malang. Sampai di Kota Malang juga banyak sekali pengalaman, contohnya seperti modul Nusantara atau kebinekaan. Jadi di sana itu kami belajar mengenai bagaimana sih kebudayaan yang berada di Kota Malang, seperti yang tidak ada di Provinsi Jambi. Contohnya ada bantengan, ada kuda lumping, ada pemberian kayak sesajen di pantai. Jadi banyak sekali hal-hal yang baru yang saya dapatkan di sana. Sampai-sampai pada acara puncak itu yang ada namanya kontribusi sosial. Jadi kontribusi sosial ini kami sebagai mahasiswa yang berasal dari provinsi lain mengadakan bersama adik-adik disabilitas yang berada di Kota Malang, itu di DPRD Kota Malang, sekaligus dibuka sama staf sana. Pada saat penutupan pun, H-7 penutupan, ternyata kita ada mengadakan suatu pensi atau pertunjukan. Dan tiba-tiba itu saya ditunjuk untuk melatih semua teman-teman dari provinsi. Dan kami menampilkan sebuah tarian. Pada saat itu memang 3 hari berturut kita memang lembur untuk menampilkan yang terbaik karena di akhir pertemuan itu. Dan kamu yang jadi koreografernya untuk benar. tarian itu ya? Iya. Waktu itu bawain tarian apa? Waktu itu kami membawa tarian beberapa tarian daerah. Ada yang dari Papua, ada yang dari Sulawesi, terus tuh ada yang dari lagu Kabupaten Tanjung Jabung Timur,
Terus tuh satu lagi ada lagu Momere, itu kita gabungkan jadi satu, kemudian saya edit lagi menjadi sebuah yang di endingnya kita ambil yang flash mob. Sebagai penutupan kita mengajak dosen yang baru kita kenal untuk mengikuti gerakan kita. Waduh, sampai merinding loh kakak dengernya loh. Sebegitu kreatifnya, dan kamu yang menginisiasi teman-teman dari kabupaten, dari kota atau provinsi-provinsi lain untuk tampil di ajang bener, itu gitu ya, luar biasa sekali. Boleh dong ceritain prosesnya berapa lama sampai kamu terpilih, dan seleksinya apakah daring saja atau ada seleksi-seleksi lain? Untuk prosesnya semua daring, itu pembukaan biasa di bulan 5 sampai 1 bulan ke depan. Nah, jadi untuk seleksi itu biasanya siapa cepat dia dapat, ataupun jika overload pemilihan kampus penerima, kita diarahkan ke kampus lain yang masih kosong. Biasanya rata-rata sudah overload semua, Kak. Jadi mau tidak mau itu salah satu keuntungan masing-masing dari mahasiswa yang mengikuti pertukaran mahasiswa ini. Dan sungguh luar biasa pengalaman yang saya dapatkan, hanya membawa badan, baju, semuanya ditanggung di sana selama 4 bulan. Luar biasa ya benefit-benefitnya yang diiniin. Nanti akan kita bahas lagi apa aja sih benefit-benefit yang Riko sudah rasakan setelah mengikuti event-event itu ya. Kok ya kita ke Elma. Ini sama nih kayak Riko. Gimana sih kalau dari pihak kampus, seperti apa dengan banyaknya event yang Elma ikuti dan akan Elma ikuti, dan dosen memberikan kompensasi nggak sih? Silahkan. Oke, jadi alhamdulillah kalau di Unja, kalau di kampus sendiri support ya, karena kan bawa nama kampus. Terus juga kalau dosen-dosen itu juga tolerir, karena kan itu bawa nama prodi juga, bawa nama fakultas, bawa nama kampus. Jadi mereka support gitu, dan juga kayak mereka tuh kadang kalau misalkan ada lomba terus butuh dana, biasanya langsung dikasih gitu, langsung kayak oh mau ikut lomba ini ya, yaudah ini ya dananya butuh berapa gitu. Jadi kitanya juga jadi mahasiswanya juga nggak sulit gitu, paling kita cuma fokus ke satu lomba itu, nanti kita yang jalanin kayak gitu. Nah, jadi emang disupport penuh seperti Support itu penuh, ya. alhamdulillah. Boleh dong kasih ini gambaran ketika Elma menjadi Mawapres nih kan, terpilih Iya, menjadi Mawapres. Mawapres. Kok bisa nih akhirnya Elma terpilih menjadi Mawapres? Apa-apa aja sih kriteria yang dinilai seperti itu? Apakah IPK saja atau seperti apa? Oke, jadi sebenarnya ini Mawapres kali kedua diikuti. Jadi tahun lalu sempat ikut di tingkat fakultas, tapi juara 2, otomatis nggak bisa ikut ke tingkat universitas. Alhamdulillah tahun ini ikut. Itu disuruh bikin KTI, jadi kita bikin satu inovasi atau gagasan ilmiah yang berhubungan dengan keilmuan kita. Kebetulan di lingkungan kan, jadi ngambilnya sekitaran lingkungan gitu. Terus juga dihitung dari pencapaian prestasi non-akademik atau non-akademik. Jadi alhamdulillah karena banyak tadi lomba-lomba sebelumnya yang pernah diikuti, terus juga pernah juga ikut PMM, Pertukaran Mahasiswa Merdeka waktu itu angkatan pertama. Habis itu pernah penerima pendanaan program inovasi desa, itu jadi nambah plus, nilai plus dari CV kan. Terus juga presentasinya juga bukan bahasa Indonesia, tapi full bahasa Inggris. Jadi gagasan ilmiah yang kita bikin itu kita presentasinya pakai bahasa Inggris. Jadi itu sih gagasan ilmiah, bahasa Inggris sama prestasi yang udah kita raih gitu. Sebentar, Elma jurusan apa? Teknik lingkungan. Teknik lingkungan. Kalau Riko? Ilmu komunikasi. Ilmu komunikasi. Tadi lupa nanyanya, saking kalian beragam sekali ininya ya, prestasi-prestasinya. Elma, tadi kan Elma sempat mengatakan kalau ada gagasan yang harus Ilmiah. gagasan ilmiah yang dipresentasikan seperti itu. Boleh tahu dong gagasan ilmiah apa yang saat itu Elma presentasikan? Oke, jadi yang dipresentasikan itu kita bikin pengolahan limbah organik rumah tangga. Itu menggunakan maggot. Jadi kita bikin satu bank sampah khusus limbah organik rumah tangga. Itu nanti kita manfaatinnya dengan mengurainya itu pakai maggot BSF. Itu sejenis ulat ya, lalat apa? Larvanya lalat BSF. Nah itu kenapa ngangkat tema itu, karena kan di Jambi terutama itu kan rumah tangga tuh masih belum terlalu melek dengan limbah organik rumah tangga. Biasa kan kalau orang tua suka masak terus sampahnya tuh dikumpulin di satu tempat dengan organik dengan anorganik. Pasti itu susah kan untuk istilahnya tuh nanti di TPA-nya susah, mereka akan memisahkan gitu. Jadi kita bikin inovasi kayak gitu, selain untuk mengurangi limbah padat rumah tangga yang organik itu di Jambi, juga kita meningkatkan ekonomi. Jadi mereka yang ibu-ibu rumah tangga nih yang buang sampah limbah organik padatnya itu, mereka bisa tukar jadi uang karena kita ke bank sampah itu tadi. Terus juga maggotnya bisa kita jual karena lihat potensi juga sih di Provinsi Jambi, di Kota Jambi itu mereka belum terlalu melek dengan maggot, sedangkan maggot ini mereka punya nilai ekonomis yang tinggi, bisa jadi pakan lele, terus juga harganya lebih murah daripada pakan lele biasanya gitu. Jadi makanya ngambil nilai itu
karena selain fokus ke pengolahan limbahnya, juga fokus pada peningkatan ekonomi di Kota Jambi. Ini sudah dipublikasikan nggak sih gagasan ilmiah kamu ini? Belum, karena kan belum masuk ke tingkat wilayah, maksudnya belum masuk ke nasional, masih proses seleksi. Nanti kalau misalkan insya Allah terpilih atau lolos, itu harus kita kembangkan, maksudnya kita realisasikan gitu. Nah itu sekarang sih masih proses bikin proposal juga, mau ke pemerintah DLH juga untuk support lah, dan juga agar mereka tahu nih program dari gagasan ilmiah untuk tahun ini apa gitu. Waduh, tertampar di usia kalian, saya ngapain ya? Di usia kalian terpikir nggak sih limbah organik? Pengen tahu nggak limbah organik? Akhirnya nanti akan kita bahas Magot ini seperti apa sih, dan kenapa sih kok bisa terpikir untuk membuat gagasan ini? Apakah ada bantuan dari misalnya dosen atau seperti apa? Nanti dibahas ya. Elma, Riko, dan juga Fatih. Kita harus jeda dulu. Pemirsa tetaplah bersama kami. Kami akan kembali usai jeda pariwara berikut ini. Pemirsa, masih bersama kami dalam program Kabar Jambi dengan tema kita pada hari ini adalah pemuda kreatif dan juga inovatif. Masih bersama 3 orang narasumber begitu luar biasa dengan perbincangan yang seru sekali, bagaimana mereka bersemangatnya dan bagaimana kreatifnya mereka untuk terus bisa menorehkan prestasi sesuai bidang mereka masing-masing. Dan di segmen kali ini kami mengajak Anda untuk berpartisipasi aktif bersama kami melalui sambungan telepon di 0741663385 atau melalui nomor telepon di 0811743333 seperti yang tertera di layar kaca Anda. Baiklah, langsung saja kita ke Fatih lagi nih. Fatih, seperti tadi yang sempat ke-skip ya, gimana sih Fatih bisa membagi waktunya antara mengikuti lomba sama di sekolah itu nggak terganggu gitu? Silakan. Iya, Kak. Kalau untuk biar nggak keganggu pas saat latihan itu, kalau sama guru vokalnya kita latihan jam istirahat atau setelah sholat zuhur, setelah makan siang itu kita latihan. Nah, selain daripada itu pas di rumah kalau ada kesempatan buat latihan kita harus latihan. Misalnya malam untuk latihan, tapi jangan sampai malamnya itu di atas jam 9 karena bisa ngeganggu suara kita. Jadi lebih suaranya jadi berat terus pecah, Kak. Nah, terus ikut lomba itu sebenarnya nggak mengganggu dari sekolah sih, Kak, karena juga menambah nilai dari kesenian, kita dapat nilai tambahan dan lain sebagainya macamnya. Tapi kan takutnya karena saking senangnya nyanyi, akhirnya ya daripada belajar lebih senang dengerin musik terus nyanyi-nyanyi, enggak ya Fatih ya? Enggak gitu, Kak. Jadi kalau misalkan pinter-pinter kita buat ngebagi waktunya, kapan kita harus belajar, kapan kita harus latihan, semuanya itu dibagi waktunya, karena kalau nggak dibagi ya gitu nanti jadinya malah keganggu semuanya, bukannya malah dapet yang kita pengen, malah semuanya jadi hancur gitu. Iya, berarti kalau latihan itu nggak boleh di atas jam 9 malam gitu ya, nyanyi-nyanyi gitu nggak boleh ya? Enggak, kalau latihannya di atas jam 9 biasanya suaranya jadi berat, Kak. Jadi nggak enak, terus nafasnya juga jadi kerasa berat gitu. Soalnya ada teman kita ini, Bang Hasrul ini, dia sering nyanyi tuh di atas jam 10 malam. Pantes suaranya agak pecah ya. Oke, kalau orang tua sendiri gimana Fatih? Kalau orang tua dukung, Kak. Mau lombanya apa aja, dari online, offline, semuanya didukung. Lombanya mau lagu apa aja didukung. Semuanya didukung, alhamdulillah. Ngingetin latihan juga nggak sih? Misalnya kayak mama di rumah nih, Dek ayo latihan dong Dek. Kalau latihan, iya Kak. Kalau mama iya. Jadi kalau mama itu mau lomba, itu biasanya yang paling heboh mama. Jadi kayak, kamu itu mau lomba kok belum ada latihan-latihan kayak gitu kan. Biasa kalau Fatih itu latihannya biar suaranya nggak habis gitu pas hari H, jadi latihannya agak 4 hari sebelum acara atau 3 hari gitu kan. Tapi kalau mama nggak lihat Fatih latihan itu nanti mau marah-marah. Jadi kayak, kamu kok mau lomba tapi belum ada latihan-latihannya, kamu semangat nggak ikut lomba gitu, udah didukung masa kamu latihannya malas-males gitu. Dan akhirnya ya latihan gitu latihan, ya. Fatihnya latihan. Jadi sebenarnya Fatih itu bukan yang nggak mau latihan, tapi kayak menghemat suaranya menghemat gitu suara ya. juga sebenarnya gitu. Kalau untuk makanan ada nggak sih yang Fatih hindari gitu, atau yang memang dari guru vokal atau dari papa mama yang emang udah kamu gak usah makan ini deh nanti suara kamu ini? Kalau yang harusnya dihindari ada gorengan, es, tapi
Fatih makan aja sih sebenarnya. Kalau pengen ya makan, nggak makan terus malah. Nah, tapi kalau kayak dari mama, dari Kalau bapak dari gitu. mama, dari guru vokal dia bilang jangan makan gorengan, jangan banyak-banyak minum es, banyakin minum air putih. Tapi Fatih tetap aja Tetep minum es ngeyel juga, makan gorengan juga gitu. Tapi waktu bermain Fatih nggak tersita ya? Enggak, kalau waktu bermain enggak, Pak. Jadi kalau waktu main ada, waktu latihan ada, waktu belajar juga ada. Jadi enjoy semuanya ya. Dibawa santai aja Dibawa gitu. santai aja gitu. Itu enaknya ya ketika berhubungan dengan yang non akademik seperti Iya. nyanyi, nari mungkin. Itu kayak lebih menghibur ya, Iya. menghibur diri kita sendiri. Jadi kayak entertain yourself gitu ya. Kalau misalnya lagi galau, lagu galau ada. Lagi senang, lagu senang juga ada gitu. Iya ya, aduh, kayak kakak lagi galau, susah, kakak nggak bisa nyanyi. Gimana dong, bisa nangis. Lagi seneng juga nggak bisa nyanyi juga. Iya juga ya. Oke deh, kita ke Riko. Nah kok, kalau dari Riko sendiri ada tips dan triknya nggak sih? Biar Riko, tadi kan IP-nya semester ini aja 4 gitu. Biar apa ya, biar seimbang lah. Prioritas, kalau kakak boleh tanya, prioritas Riko tetap kuliah kan? Utama pendidikan. Utama tetap pendidikan Ya, untuk benar. mendapatkan gelar sarjana ya. Ya, benar. Tips dan trik Riko agar kuliahnya tetap jalan dan oke, tapi juga event-event lain juga bisa tetap dilakukan gitu. Ya, sebenarnya sih untuk pendidikan ini kalau kuliah sebelum event tuh dalam hati sebenarnya jadi terbebani sebenarnya Kak. Ya. Karena kebetulan kan aku penerima beasiswa bidik misi atau KIP kuliah. Mhm. Jadi PK tuh nggak boleh di bawah 3. Jadi selain aku harus belajar dengan baik dan benar, aku juga harus mengikuti event karena sudah biasa banyak orang-orang percaya yang untuk mengikuti lomba-lomba tersebut. Kadang dari pihak kecamatan juga minta. Jadi kadang kalau sudah lepas kuliah nih, kan rumahku jauh dari Jambi ke Kampung Laut, tahu Kampung Laut? Tahu-tahu sudah pernah kita cerita Itu 2 jam. Jadi biasanya aku ngambil latihannya malam. Jadi pagi aku kuliah, malam aku latihan, terus paginya pulang lagi ke Jambi untuk kuliah. Jadi Kamu berulang? kalau setiap ada event berulang. Tapi kalau nggak ada, aku stay di Jambi. Itu naik apa? Naik kendaraan sendiri? Motor, ya, subuh-subuh. Masya Allah, itu perjuangan loh. Iya, Itu benar. gimana sih menjaga? Kan berarti yang dijaga itu banyak, tidak hanya bagaimana kamu bisa membagi waktu, tapi juga kan kesehatan kamu. Lalu banyak lah yang kamu jaga tuh seperti apa Riko menjalaninya agar tetap happy, tetap waras lah seperti itu. Jadi aku jalaninya dengan sepenuh hati aja Kak, nikmati. Ternyata kalau di kuliah aku belajar tentang akademik, pulang kampung aku langsung belajar dari yang lain akademik, bahkan bisa happy-happy sama kawan-kawan. Kadang kalau latihan juga sampai jam 12 malam, terus itu jam 5 subuh atau habis sholat subuh pulang lagi ke Jambi, terus kuliah lagi. Jadi itu yang aku jaga semua, karena tanggung jawab yang aku punya itu besar sebenarnya. Gitu. Kakak ngebayanginnya aja capek tau kok. Capek bener Kak. Iya ya. Iya, Ini bener. nggak sih, sempat nggak sih kayak ngerasa ya akhirnya kan waktu main Riko yang jadinya berkurang kan? Iya, benar. Bahkan bukan cuma waktu main tapi juga waktu tidur karena harus semuanya dirangkul seperti itu. Itu gimana sih kok? Jadi aku rangkulnya itu seperti ya aku jalani aja sih Kak sebenarnya. Jadi kalau memang ada event ya udah pergi terima. Aku orangnya suka mencoba aja sih Kak. Ya udah kalau orang ngasih pertanyaan ambil gitu. Terus kalau orang ngasih job nari, oke ambil. Kadang pernah sampai ke Sungai Tawar, sampai ke Mendahara, nyebrang pakai speedboat, kami ambil. Kadang sampai ke Dendang, dari Kampung Laut pakai motor lagi ke Dendang. Nanti pulang lagi ke Jambi, pulang pergi jadinya. Kalau orang tua gimana kok? Support dari orang tua atau orang tua melihat Riko yang kegiatannya banyak sekali dan mungkin jarang pulang akhirnya seperti itu. Kalau di Kampung Laut kan rumah sendiri. Kalau di sini rumah paman. Jadi kalau di Kampung Laut itu udah ketemu orang tua. Jadi support mama, yang penting bisa jaga kesehatan aja sih Kak, sama belajar betul-betul sih kalau kuliahnya. Jadi emang diamanatkan walaupun kamu banyak kegiatan, kuliahnya jangan sampai tinggal Iya, gitu ya. benar. Kalau dari orang tua sendiri ya. Oke, terima kasih Riko. Kita ke Elma. Kalau Elma gimana Ma untuk tips dan trik lah. Kalau dari Elma sendiri gimana agar bisa membagi waktu dengan baik sehingga kampus nggak keteteran, tapi event-event lain kalian juga bisa juara gitu. Kalau tips and trick sih jalani aja. Karena banyak sih yang nanya gitu kan, terutama yang anak angkatan 2021, 2022, Kak gimana caranya biar ikut ini? Jalanin aja dengan sepenuh hati. Tadi benar kata Riko kan bilang jalani sepenuh hati. Karena mau kayak gimana pun kita, mau sebanyak apapun kalau nggak sepenuh hati, pasti
pasti terbebani gitu. Apalagi kan Elma di teknik, maksudnya teknik kan banyak praktikum, tugas juga banyak kan, tugas besar. Jadi jalani aja gitu. Kadang pagi kuliah, terus habis itu sorenya ikut organisasi, kebetulan ikut himpunan kan. Pasti malamnya baru kerja, baru ini kan, baru bikin KTI, misalkan bikin esai, atau kemarin tuh waktu Pilmapres Univ tuh sampai nginep di rumah temen karena mau latihan presentasi bahasa Inggris kan, minta ajarin, itu sampai nginep gitu karena memang ya mau gimana pun pendidikan yang utama. Kita mau dapetin semua ini kalau nggak dengan kuliah pasti nggak akan dapet gitu. Jadi jalani dengan sepenuh hati sih. Nah kalau untuk orang tua sendiri kayak kamu sampai nginep, karena kan kalau Riko taruhlah laki-laki ya, karena ya memang ya udahlah ya nggak apa-apa kalau keluar. Kalau kamu kan sebagai perempuan nih, gimana kalau orang tua kamu? Sebenarnya orang tua tuh oke-oke aja untuk ikut kegiatan, tapi kan karena cewek, jadi orang tua kan lebih agak protektif kan. Terus kadang kalau udah sampai malam tuh orang tua suka nelpon, di mana kok belum pulang, kemana aja, ngapain, pulang udah malam gitu. Biasanya orang tua kayak gitu sih, ya pasti nanya lah ya karena anak cewek pertama lagi kan. Cuman ya kita kasih paham, kita mau ikut lomba ini loh, ini gitu. Kayak Pilmapres itu karena memang terpaksa mau nggak mau kan, karena mepet juga. Jadi orang tua ya udahlah gitu kan. Tapi pulang ya paginya ya, siap-siap ya di rumah gitu. Jangan dari rumah teman langsung ke unit nih. Pulang dulu kata ayah, kata ibu gitu. Cuman orang tua support aja sih, ngedukung. Bisa dilihat dari media sosial, ibu-ibu biasanya aktif di FB. Mama tuh suka tuh ngepost-post di FB tuh kayak alhamdulillah juara ini gitu. Jadi orang tua alhamdulillah full support sih. Kadang marah juga karena kurang istirahat, jadinya sakit. Biasa orang tua marahnya kayak gitu karena sakit tadi. Ada batasan-batasan gak sih yang diminta sama orang tua? Kamu boleh ikut ini asalkan ini gitu. Kamu boleh ini asalkan ini, karena dulu kakak sendiri mah ketika ikut-ikut kegiatan seperti itu, terus kuliah sambil kerja, batasan yang dikasih orang tua adalah tidak boleh menginap di tempat orang lain siapapun itu. Jadi mau acara selesai jam 2 malam harus pulang, mau kegiatannya selesai jam berapapun harus pulang. Nah kalau Elma sendiri gimana? Apa batasannya? Kalau batasan lebih ke jam pulang. Iya, Jadi orang tua kayak yang kalau misalkan kita izin, misalkan dari sore dari kampus kan, mah izin ya, bisa WA, mah izin ya, jam pulangnya malam mau ngerjain tugas misalkan atau mau bikin KTI. Nanti tuh kalau udah jam 8, setengah 8 ditelepon, pulang, lihat jam-jam berapa, pulang gitu. Biasanya lebih ke jam pulangnya sih, kayak kalaupun misalkan kita tengah malam mau nginep gitu kan, orang tua saya, di mana rumah temennya, jemput aja ya, dijemput. Tahan dijemput, karena nggak bisa motor kan, jadi nggak bisa kendaraan, jadi mau nggak mau pasti dijemput gitu. Oh ada untungnya juga ya nggak ngajarin anak kendaraan ya, jadi bisa ya. Iya kata mama juga, nanti aja ya motornya ya, kamu nggak bermotor aja, kamu pulang malam gitu kan. Besok anakku aku gitu juga. Karena kan orang tua was-was. Biar Mami antar jemput terus aja deh gitu. Oke, Riko, kita sebelum ke Fatih kita ke Riko dulu. Tadi kan kalau nanya tentang Riko kan tadi ngebahas gimana ada pertukaran kebudayaan nih ya. Nah itu menarik tuh, yang Riko alami ketika pertukaran pertukaran mahasiswa merdeka tadi ya, PMM ya? Iya PMM. Nah itu gimana sih pertukaran kebudayaan yang Riko rasakan dan Riko alami, dan budaya apa sih dari Jambi yang Riko gaung-gaungkan di sana untuk Riko sosialisasikan atau Riko publikasikan ke masyarakat sana? Oke, jadi pas awal pembukaan itu tiba-tiba dari Provinsi Jambi diminta untuk mengenalkan salah satu pakaian adat yang berada di Provinsi Jambi. Nah, ini kan gabung nih sama ada anak Unja juga yang lulus di kampus yang saya penerima nih. Teman-teman yang lain bilang, kamu aja kok. Jadi kan paginya ditunjuk, siangnya harus sudah presentasi, Kak. Jadi udah bingung, tapi mulut bilang iya ya udah gitu. Jadi pada saat pembukaan tampillah dari berbagai provinsi, ada yang dari Gorontalo, Medan, Ambon, Maluku, Papua dan lain sebagainya. Nah kebetulan aku mendapatkan memperkenalkan itu pakaian adat Melayu Jambi atau Teluk Blango di hadapan semua teman-teman 140 yang berasal dari provinsi lain dan dosen-dosen Universitas Tribuana Tunggadewi. Jadi memang waktu itu emang udah kebetulan bawa Teluk Blangonya? Memang kita disuruh bawa, setiap provinsi disuruh bawa baju adat masing-masing. Terus kamu disuruh ngejelasin atau seperti apa? Iya dijelasin, Kak. Ngejelasin ya, dan akhirnya bisa ya waktu itu ya. Terus kalau dari budaya-budaya lain yang kamu lihat, terus kamu kan berarti ketemu dengan pemuda-pemuda dari beragam suku, hampir seluruh provinsi di Indonesia. Gimana sih kamu ngelihat potensi-potensi yang mereka miliki, terus dibandingkan dengan potensi-potensi anak muda Jambi? Sebenarnya potensi Jambi itu bersaing nggak sih kok?
Jadi di Universitas Tribhuwana Tunggadewi itu mayoritasnya mahasiswa dari timur. Jadi banyak dari NTT, NTB dan lain sebagainya. Ternyata saya kira orang timur ini kurang yang namanya sosialisasi. Tapi ternyata sosial dari mereka itu sungguh luar biasa, Kak. Jadi kami pun dari mahasiswa Jambi ini kayak terkejut, kami kira mahasiswa yang dari timur ini kayak cuek ataupun lain sebagainya. Bahkan biasanya mereka yang ngajak kita untuk ke kos mereka, main-main dan lain sebagainya. Sedangkan kami mahasiswa Jambi awalnya masih ragu-ragu gitu, karena kita tahu mahasiswa timur kan seperti apa. Nah, kemudian paradigmanya. Kemudian dari mahasiswa lain yang berasal dari provinsi lain juga sama. Ya awalnya diam-diam, cuek-cuek, karena kan kita ada yang namanya modul Nusantara. Jadi modul Nusantara itu digabung menjadi 20 mahasiswa satu grup. Jadi tuh Jambi beberapa orang, terus tuh dari Papua berapa orang, dari situlah kita mengenal kebudayaan mereka. Jadi kami juga ada yang namanya ke Kampung Budaya Pulau Wijen. Jadi di Kampung Budaya Pulau Wijen itu kita belajar tentang mengenai budaya yang ada di sana. Terus tuh kita juga belajar budaya yang ada di dari daerah teman-teman lain-lain gitu. Jadi potensi anak muda Jambi itu sebenarnya nggak kalah ya? Iya benar. Ternyata potensi anak muda Jambi kalau kami lihat pada saat mengikuti program bisa bersaing. Bisa bersaing. Tuh dengerin. Jadi untuk seluruh pemuda Jambi nggak ada alasan untuk nggak ikut event-event seperti ini ya kok ya. Untuk ikut-ikut event nasional seperti ya, itu. Oke deh, nanti akan kita lanjutkan ya. Fatih, Riko dan juga Elma, kita harus jeda dulu. Pemirsa tetaplah bersama kami. Kami akan kembali usai jeda pariwara berikut ini. Pemirsa masih bersama kami dalam program Kabar Jambi dengan tema kita pada hari ini adalah pemuda kreatif dan juga inovatif. Masih bersama 3 orang narasumber yang begitu luar biasa yang masih banyak sekali hal-hal yang saya tanyakan, tapi tidak terasa ini sudah masuk segmen terakhir. Jadi waktunya kita untuk pernyataan penutup atau closing statement. Langsung saja closing statement yang pertama itu dari yang paling kecil dulu, yang imut-imut. Ini ada Fatih. Fatih, silakan closing statement atau pernyataan penutupnya. Harapan saya semoga kedepannya saya bisa jadi lebih baik lagi. Teman-teman semua juga semangat untuk berprestasi. Percaya jika Allah mampu menciptakan siang dan malam, maka percaya Allah bakal mengubah lelahnya kita saat berusaha itu menjadi berkah. Nah, kegagalan itu bukan sesuatu hal yang buruk sebenarnya. Malah kita gunakan kegagalan itu sebagai pembelajaran supaya menjadi diri yang lebih baik lagi. Nah, kegagalan yang sebenarnya itu kalau misalkan teman-teman tuh menyerah, itu adalah kegagalan yang sebenarnya. Nah, terus saja kita berjalan, tapi pelan tapi pasti untuk meraih semua prestasi yang kita inginkan. Itu aja sih Kak. Ada yang mau ngucapin terima kasih ke siapa? Oh, ya, terima kasih buat orang tua saya, abang saya, adik saya udah support saya, bener-bener support banget. Juga coach saya, Kak Laras yang sudah support saya, SMA IT Dini Al-Azhar Jambi yang juga selalu memfasilitasi dan mensupport saya dengan sepenuh hati. Siap, terima kasih banyak Fatih ya atas Kak. waktunya siang hari ini dan semoga bisa menginspirasi pemirsa yang ada di rumah. Amin. Lanjut Elma dulu deh. Ya silakan Elma. Harapannya untuk diri sendiri dulu ya, semoga ya semakin meningkat lagi berprestasi walaupun sudah semester tua gitu kan, karena sebentar lagi ya bismillah lulus gitu. Terus juga harapannya buat teman-teman yang ada dimanapun gitu kan, terutama mahasiswa, di dunia ini ada banyak kesempatan. Jadi cobalah untuk mengambil salah satu dari sekian banyak kesempatan, karena kita nggak tahu kesempatan mana yang bisa jadi rezeki untuk kita. Kegagalan itu pasti, tapi yang namanya kegagalan adalah keberhasilan tertunda. Mana tahu ke depannya ada jalan yang lebih baik lagi, ada rezeki yang lebih baik lagi, tapi kita nggak tahu, karena itu namanya ya rahasia Allah gitu. Jadi jangan pernah takut mencoba, karena sesungguhnya orang yang gagal, yang benar-benar gagal itu adalah orang yang takut untuk mencoba gitu. Terus terima kasih ya. Mungkin terima kasih yang pertama dan paling utama kepada keluarga, orang tua, adik-adik yang udah support selama ini dari awal banget, dari SD sering-sering ikut lomba sampai sekarang udah semester 6. Terus juga terima kasih untuk Universitas Jambi, terutama Fakultas Sains dan Teknologi, program studi teknik lingkungan yang alhamdulillah sudah support. Dan terima kasih untuk teman-teman yang selalu mendukung gitu, selalu mendoakan dan selalu ngasih perhatian, walaupun perhatiannya ya karena temen deket, jadi perhatiannya kayak berbentuk amarah gitu. Tapi ya terima kasih yang sudah mendukung semuanya. I love you. Terima kasih banyak Elma atas waktunya sore hari ini. Lanjut Riko terakhir nih, silakan Riko.
Harapan saya terutama untuk diri sendiri, semoga saya bisa meningkatkan prestasi yang saya punya, saya bisa menjaga amanah dari orang-orang yang memberikan saya amanah dan tanggung jawab. Kemudian semoga juga saya bisa memberikan yang terbaik untuk kampus Universitas Nurdin Hamzah Jambi, dan saya ucapkan terima kasih juga telah mensupport saya sampai titik ini. Dan untuk seluruh pemuda yang ada di Provinsi Jambi, jangan takut untuk mencoba, kalau bukan sekarang kapan lagi, setiap masa ada orangnya, setiap orang ada masanya, dan tentunya juga selalu ada jalan bagi mereka yang mau berusaha. Dan saya ucapkan juga terima kasih kepada orang tua saya yang sudah mensupport saya sampai titik ini, dan coach saya Kak Puput yang sudah mau melatih saya juga sampai titik ini, dan salah satu dosen saya di kampus Ibu Samia yang rela diganggu malam-malam dan membantu perlengkapan saya ketika saya mau mengikuti lomba, event dan lain sebagainya. Terima kasih. Dan satu lagi mungkin untuk Pak dosen yang lagi, mana ya Pak dosennya, tadi ada yang nemenin ya? Teman. Oh teman, kirain Pak dosennya. Oke deh, terima kasih banyak ya Riko, terima kasih banyak Elma, terima kasih banyak Fatih atas waktunya. Semoga apa yang kita bahas sore hari ini bisa menginspirasi teman-teman ya yang menonton atau menyaksikan program kita. Dan pemirsa, demikianlah program Kabar Jambi pada sore hari ini. Semoga dapat menginspirasi, mengedukasi, dan saya akan menutupnya dengan kalimat indah yang mungkin saya rangkum dari ketiga narasumber yang luar biasa pada hari ini, bahwa jika kita mencoba, kita punya dua kemungkinan, yakni sukses ataupun gagal. Tapi kalau kita tidak mencoba sama sekali, kita hanya punya satu pilihan, yakni gagal. Demikian Kabar Jambi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.